Bapa di dalam surga, bersyukur, kami bersuka cita semua kehadiran-Mu, semua anugerah-Mu. Hari ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kuduskan, sucikan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran kami, sehingga kami layak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa, kekurangan, keterbatasan kami, dan biarlah pagi ini, hari ini, kekuatan Allah turun atas kami semua dengan kekuatan yang baru, kasih karunia yang baru, bahkan roh hikmat pewahyuan Kau singkapkan bagi setiap kami semua. Terima kasih, semua pembenaran-Mu boleh kami dengar, boleh kami terima. Kami menolak mematahkan setiap kuasa iblis, setan, sakit, penyakit yang mengganggu, melemahkan, mengintimidasi kami dalam bentuk apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, enyah dari tengah-tengah kami. Mari Tuhan berbicara dari kami semua, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom umat Tuhan dimanapun kita berada. Bersyukur hari ini kita dapat mengikuti ibadah minggu, dan biarlah hari ini kita mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Dan biarlah sukacita Allah itu akan selalu membangkitkan kita, membawa kita mengalami kekuatan demi kekuatan yang selalu baru. Umat Tuhan dimanapun kita berada, hari ini kita akan belajar mengenai topik pengharapan yang mengubahkan. Kehidupan itu selalu berubah. Kehidupan itu selalu mengalami perkembangan. Kehidupan itu mengalami satu perubahan demi perubahan. Dari waktu ke waktu akan selalu berkembang, akan selalu berubah. Kehidupan itu pasti mengalami suatu perubahan. Dari gelap kepada terang, dari hal yang biasa kepada hal yang luar biasa, dari hal-hal yang sederhana kepada hal yang lebih sempurna, dari hal-hal yang tidak baik kepada hal-hal yang lebih baik, dari hal-hal yang biasa kepada hal-hal yang luar biasa, dari hal-hal yang tidak berpengetahuan, tanpa pengetahuan, kepada hal-hal yang semakin bertambah, pengetahuan demi pengetahuan. Bahkan dari suatu hal yang negatif, yang tidak baik, menjadi hal-hal yang ke arah yang positif, ke arah yang lebih baik. Itulah kehidupan. Bahwa kehidupan itu bisa mengalami satu perubahan demi perubahan, dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, dari keadaan ke keadaan yang lain. Dan pasti setiap kita, setiap orang mengalami perubahan demi perubahan. Itulah kehidupan manusia di muka bumi ini. Sama seperti Tuhan, pada awalnya Tuhan juga mengubah dunia ini, hidup ini, dari gelap gulita, dari tidak berbentuk, tanpa bentuk, tidak indah. Tuhan mengubah kehidupan ini penuh dengan keindahan, penuh dengan kesempurnaan, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini dari waktu ke waktu. Karya Tuhan yang begitu ajaib, kita mengalami, menikmati apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Dari kisah atau peristiwa 4 orang kusta ini, kita akan belajar bagaimana mereka memiliki pengharapan yang mengubahkan kehidupan mereka dari keterburukan, dari keterbatasan, dari pengasingan, dari isolasi, dan mereka mengalami hal yang baru, mengalami kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9. 4 orang kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang
marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Seorang dari 4 orang kusta ini memiliki satu pemikiran yang berbeda. Dan seorang kusta ini berkata kepada ketiga rekannya, dia berkata, "Mengapa kita duduk-duduk di sini saja? Di sini kita akan mati. Kita pergi ke kota, di kota juga mengalami kelaparan, kita juga akan mati. Lebih baik kita pergi ke tentara Aram, ke perkemahan tentara Aram. Kita ke sana, kalau mereka membiarkan kita hidup, kita hidup. Kalau kita tidak dibiarkan hidup, kita mati, ya kita mati." Nah, seperti itu. Seorang dari keempat orang kusta ini menyadari akan keadaannya. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat bertahan dengan keadaan yang sedang mereka alami. Mereka sadar bahwa mereka tidak hanya bisa sekedar bertahan hidup. Mereka sadar bahwa lambat laut mereka akan mati, akan meninggal. Oleh karena itu, salah seorang dari keempat orang kusta ini, mereka berpikir, mereka berusaha untuk keluar dari keadaannya, dari keterpurukannya, dari kesulitannya. Mereka berpikir, aku harus pergi keluar untuk mencari bagaimana aku harus hidup lebih baik, bagaimana aku harus mengalami sesuatu yang lebih enak. Dan mereka berbicara bagaimana mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan atau hal-hal yang dapat membuat mereka bisa mengalami perubahan. Mereka berpikir dan mempertimbangkan bagaimana mereka bisa lebih baik lagi. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk melangkah, memutuskan untuk bertindak, bahwa mereka harus keluar, pergi dari keadaan mereka. Mereka harus keluar ke istana atau ke perkemahan tentara Aram. Kalau mereka tetap mempertahankan tinggal dalam keadaan dan di tempat mereka, mereka akan mengalami kesulitan terus. Mereka akan menderita. Sementara kalau mereka pergi ke istana, sementara di istana ada kelaparan, mereka di sana juga pasti akan mati. Kalau mereka ke tentara Aram, ya, di sana ada makanan, resikonya kalau mereka menghampiri perkemahan tentara Aram, mereka menghadapi musuh, mereka pasti juga akan mati. Tapi ada hal yang positif, kalau mereka diizinkan dan mereka mendapat kasih karunia, mereka hidup, mereka akan menikmati kehidupan. Umat Tuhan dimanapun kita berada, dari peristiwa ini kita bisa belajar. Mereka berani mengambil keputusan, mereka berani untuk melangkah, bertindak, bahkan berusaha untuk mencari bagaimana mengubah keadaan. Dan ketika mereka bertindak, ternyata apa yang mereka pikirkan itu justru terjadi. Apa yang mereka sedang rencanakan itu terjadi. Dan pada akhirnya ketika mereka melangkah, justru mereka mengalami satu kehidupan. Mereka bisa menikmati makan, minum, dan mereka tidak mengalami kematian. Dan luar biasa, ada penyertaan pertolongan Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan keempat orang kusta ini. Mereka berani keluar dari karantina, dari tekanan, dari situasi yang menyusahkan, yang menyulitkan kehidupan mereka. Bahkan mereka berani keluar
untuk mengambil risiko yang terparah, yang terberat, yang terjelek sekalipun, sehingga mereka bertindak, bergerak, dan mereka siap menghadapi berbagai risiko. Dan tentu risiko yang mereka hadapi adalah kehidupan atau kematian, lebih baik atau lebih buruk dari keadaan mereka, lebih menyenangkan atau tidak menyenangkan. Tetapi puji Tuhan, mereka bisa mengalami hal-hal yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Mereka bisa mengalami hal-hal yang lebih indah dari situasi sebelumnya. Keempat orang kusta ini ketika mereka mendatangi perkemahan tentara Aram, justru tentara Aram ini sudah meninggalkan perkemahan mereka. Dan itu semua terjadi karena campur tangan Tuhan. Kuasa Tuhan bergerak dan bertindak di tengah-tengah keempat orang kusta ini, sehingga tentara Aram mengalami satu ketakutan. Ayat 6 kita baca. Sebab Tuhan telah membuat tentara itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Tuhan bekerja di tengah-tengah kehadiran, kedatangan keempat orang kusta ini. Luar biasa. Umat Tuhan dimanapun kita berada, setiap kita harus memiliki suatu keinginan untuk berubah, keinginan untuk mengalami perubahan hidup, perubahan cara berpikir, perubahan berkata-kata, perubahan bersikap, perubahan bertindak, perubahan keputusan, dan perubahan-perubahan yang lain. Mungkin kita ingin mengalami perubahan ekonomi dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena perubahan itu membawa kehidupan kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Keadaan tidak akan pernah mengubah hidup kita, tidak akan pernah mengangkat kehidupan kita, tidak akan membawa kehidupan kita kepada hal-hal yang lebih baik. Perubahan itu tergantung pada hidup kita, pada diri kita masing-masing. Perubahan itu tergantung pada cara berpikir kita, sikap kita, dan kemauan kita. Umat Tuhan dimanapun kita berada, kita harus memiliki sikap untuk berubah. Kita harus memiliki keinginan untuk berubah. Kita harus berani berubah. Keadaan yang mengubah kita, atau kita yang mengubah keadaan kehidupan kita. Setiap orang yang hidup di dalam pengharapan pasti memiliki harapan-harapan yang besar, dan melalui harapan-harapan itulah kita diberikan kemampuan untuk bagaimana mengupayakan perubahan demi perubahan. Dan itu berkaitan dengan cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara bersikap kita, cara kita menyikapi situasi dan keadaan yang kita jalani. Oleh karena itu kita harus hidup di dalam seluruh pengharapan. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan kita, apakah kita mengharapkan mengalami perubahan ekonomi, perubahan pendidikan, perubahan dalam keluarga, atau perubahan-perubahan di dalam seluruh aspek hidup kita. Sama seperti keempat orang kusta ini, secara manusia ada sesuatu hal yang mustahil
untuk mereka mengalami keadaan yang lebih baik, keadaan yang lebih indah. Tapi Tuhan menolong keempat orang kusta ini, sehingga apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka sikapi, apa yang mereka kerjakan, Tuhan menyertai, Tuhan menolong semua harapan-harapan mereka. Allah turut bekerja dalam semua yang mereka kerjakan. Nah, bagaimana kita belajar dari apa yang dialami oleh keempat orang kusta ini? Yang pertama, jangan menunggu nasib yang mengubah hidup kita, tetapi bergeraklah dengan pengharapanmu yang akan mengubah kehidupan kita. Apa yang dialami oleh keempat orang kusta ini menyadarkan, mengingatkan kepada kita bahwa kita harus bergerak. Kita tidak mungkin pasrah terhadap keadaan. Seberapa lama kita bisa tahan, seberapa lama kita bisa kuat menghadapi keadaan yang menyulitkan kita, seberapa lama kita bisa tahan dalam kesulitan yang kita hadapi, seberapa lama kita menghadapi keterpurukan atau situasi-situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Kita pasti ada kalanya ingin keluar dari zona yang tidak nyaman, zona yang tidak baik, keadaan yang menyulitkan kita. Oleh karena itu, jangan menunggu nasib, pasrah dengan nasib, tetapi bergeraklah untuk bertindak, untuk berpikir bagaimana mengubah nasib kita menjadi lebih baik, menjadi lebih indah. Yang kedua, kita belajar di sini apa yang dialami oleh keempat orang kusta ini. Mereka menyadari, mereka percaya akan kasih karunia, ya. Mereka sadar dengan keterbatasannya, dan mereka tahu persis kalau mereka mati, ya mereka terima. Kalau mereka mendapatkan satu kesempatan untuk hidup lebih baik, mereka juga menerima. Mereka melihat dan menyadari jika mereka mendapat kasih karunia, pasti mereka akan hidup. Tetapi kalau tidak ada kasih karunia, pasti mereka sadar dan mereka pasti akan mengalami kematian. Namun apa yang terjadi? Justru keempat orang kusta ini, mereka mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dan itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Jika Tuhan tidak turut campur tangan, Tuhan tidak menyertai mereka, Tuhan tidak bergerak di tengah-tengah mereka lebih dahulu, mereka pasti akan binasa. Mereka pasti akan ditawan dan dibunuh oleh musuh. Tapi puji Tuhan, kasih karunia Allah menyertai mereka, sehingga mereka bisa hidup, bisa menikmati hal-hal yang lebih baik, dan mereka menikmati satu keadaan-keadaan yang sangat menyenangkan. Yang ketiga, kita belajar. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga, kita belajar bahwa Allah itu baik. Allah itu mengerjakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam pengharapan dan pengharapan kepada Allah, Allah tidak akan mungkin meninggalkan kita. Sama seperti keempat orang kusta ini, Allah tidak meninggalkan mereka dalam keterpurukan, dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Allah mengetahui dan Allah bertindak di tengah-tengah cara berpikir mereka, sikap mereka, tindakan mereka.
langkah-langkah yang mereka kerjakan, Allah turut bekerja dan mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang mereka pikirkan. Allah bisa mengerjakan jauh lebih besar apa yang sedang kita harapkan demi kebaikan kita. Dan kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah bekerja di tengah-tengah apa yang sedang kita harapkan kita kerjakan. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Allah itu baik. Allah bekerja dalam segala perkara. Dalam keadaan kita susah, senang, dalam keadaan terjepit, tidak terjepit, Allah ada bagi kita. Allah siap mengerjakan hal-hal yang baik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, terus percaya kepada Tuhan, terus percaya berharap kepada Tuhan. Dia akan memberikan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan hal-hal yang indah bagi kehidupan kita. Berharap selalu kepada Tuhan. Yang keempat, kita percaya tidak ada yang mustahil. Allah itu ajaib. Allah itu luar biasa. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Harus percaya Tuhan itu ajaib. Tuhan itu maha besar, maha agung, maha mulia. Ya, Tuhan bisa melakukan banyak hal di luar kemampuan kita, di luar keterbatasan kita. Allah bisa mengerjakan hal-hal yang indah, hal-hal yang ajaib bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Sama seperti keempat orang kusta ini. Mereka tidak takut. Hidup atau mati urusan belakang. Yang penting mereka bergerak, mereka berharap, dan mereka mengerjakan apa yang menjadi harapannya, keinginannya untuk lebih baik, untuk lebih indah. Ada penyertaan Tuhan yang begitu ajaib, dan keajaiban Tuhan itu menuntun mereka. Mereka bisa melihat keajaiban Tuhan yang begitu luar biasa, begitu dahsyat. Secara manusia mereka tidak mampu mengerjakan, melakukan, tapi karena keajaiban Tuhan, mereka boleh melihat berkat Tuhan. Mereka boleh melihat kehidupan, mereka boleh melihat kebaikan, mereka boleh melihat akan hal-hal yang indah terjadi bagi hidup mereka. Dan ini semua mereka alami karena Allah bekerja secara luar biasa mengerjakan hal-hal yang ajaib. Kita kerjakan dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, maka Tuhan akan menyatakan keajaibannya bagi kita. Apa menjadi pergumulan kita, apa menjadi kesulitan kita, jangan takut. Tuhan mampu melewatkan, melepaskan kita keluar dari segala pergumulan kita, keluar dari segala kesulitan kita. Karena Tuhan ajaib, tidak ada yang mustahil. Allah bisa mengerjakan apa saja demi kehidupan orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Bahwa pengharapan itu bisa mengubahkan. Pengharapan itu mengubah keadaan kita. Oleh karena itu, miliki kehidupan di dalam pengharapan. Umat Tuhan dimanapun kita berada, jika Tuhan sanggup memberikan perubahan-perubahan bagi kehidupan kita, mari kita terus selalu atau senantiasa mendekatkan diri, membawa pengharapan kita hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah. Mari kita terus mencari Tuhan, sebab Tuhan yang sanggup melakukan perubahan-perubahan bagi kehidupan kita. Mari kita bersyukur buat berkat Tuhan ini, dan kita percaya
Tuhan akan mengerjakan perubahan-perubahan yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Rasakan perubahan-perubahan itu bersama Tuhan, di dalam Tuhan, sebab tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Di Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Percaya dengan segenap hati, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Jangan berputus asa dengan keadaanmu. Jangan lemah karena situasi dan keadaan kita. Mari kita bawa hidup kita kepada Allah yang mampu mengangkat hidup kita, yang mampu menolong kita, yang mampu melepaskan kita dari segala kesulitan, yang mampu menyelamatkan kita dari segala situasi dan keadaan yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Allah mengerjakan kebaikan demi kebaikan, mujizat demi mujizat, bahkan perkara-perkara yang ajaib di luar kemampuan kita, di luar apa yang bisa kita kerjakan. Allah percaya, mari kita percaya Allah mengerjakan hal-hal yang ajaib. Bapa di surga, biarlah kebenaran-Mu akan menolong kami, memerdekakan kami. Saat ini, setiap kami, jikalau Tuhan dapati ada yang bergumul untuk perubahan-perubahan bagi kehidupan mereka, perubahan keluarga, perubahan dalam ekonomi, perubahan dalam usaha, dalam pendidikan, dalam seluruh kehidupan mereka. Mereka sedang bergumul, mungkin mereka mengalami kesulitan, mungkin kami mengalami berbagai penderitaan. Kami percaya Tuhan mengerjakan perubahan dalam hidup kami. Tuhan yang mengangkat kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang membawa kami kepada keadaan yang lebih baik, keadaan yang lebih indah, keadaan yang lebih menyenangkan, kepada keadaan yang lebih sempurna. Terima kasih Bapa, Allah mengerjakan hal yang ajaib bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus penolong kami yang setia. Kami bersyukur buat firman-Mu, materikan kebenaran-Mu bagi hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami mau terus hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, bahwa kami semakin setia mengasihi Tuhan, dan kami sungguh-sungguh berharap hanya kepada Engkau. Kami tolak mematahkan setiap siasat kuasa iblis, sakit, penyakit, roh lemah, latih lesu, bahkan rancangan-rancangan jahat, rancangan setan, rancangan kecelakaan, rancangan maut, di dalam nama Tuhan Yesus, dan dari tengah-tengah kami. Biar Tuhan bekerja mengerjakan hal-hal yang lebih baik dan sempurna. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.